Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Kristen Petra tahun ajaran 2020-2021 pada hari yang kedua. Pada hari ini kita akan mengetahui lebih jauh mengenai pengenalan lingkungan sekolah dengan protokol kesehatan new normal dan pengetahuan tentang COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk beradaptasi dengan kondisi new normal saat ini. Mari kita simak video dari Bapak Sutris Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dari kemarin kita sudah mengenal tentang SMK Kristen Petra. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih lagi tentang fasilitas dan lingkungan di SMK Kristen Petra. Hari ini saya akan ditemani oleh Pak Sutris. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana prasarana. Oke, selamat pagi Pak Sutris. Selamat pagi. Oke, nah anak-anak saya ingin mengenal lagi tentang lingkungan dan fasilitas di sekolah ini. Kira-kira apa aja ya Pak ya fasilitas di SMK ini? Baiklah, mari saya tunjukkan. Ya. Yang pertama adalah ruang UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Setiap orang yang masuk ruangan ini diwajibkan menggunakan hand sanitizer agar terhindar dari kuman-kuman dari virus corona. Di ruangan ini ada beberapa alat. Yang pertama adalah alat timbang badan, juga alat pengukur tensi atau tekanan darah. Selain itu ada dental unit untuk pemeriksaan gigi. Selain itu juga ada bed yang digunakan untuk siswa yang sakit. Yang kedua adalah ruangan tata usaha. Ruang tata usaha adalah ruang yang menjadi sentral informasi kegiatan sekolah. Kegiatan apapun atau informasi apapun dapat diperoleh di ruangan ini, baik informasi dari internal maupun dari eksternal, dari dalam Petra sendiri maupun dari luar Petra. Di ruangan ini ada beberapa orang yang menempati ruangan ini. Kepala Tata Usaha ada Pak Dwi Widodo, ada Pak Dwi Irianto, ada Bu Indra, ada Bu Gustin, dan juga ada Pak Suheri. Di ruangan ini informasi-informasi tentang PMB, tentang pembayaran uang sekolah, tentang informasi apapun dapat dilayani di ruangan ini. Orang tua dapat memperoleh informasi yang lengkap di ruangan ini tentang sekolah maupun tentang hal-hal lain terkait dengan siswa dan orang tua. Sekeluar dari ruangan ini, setiap orang juga wajib menggunakan hand sanitizer supaya tetap terhindar dari kuman dan penyakit. Ruang tata usaha. Berikut ini adalah ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah menjadi ruang yang sangat vital dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah. Kepala sekolah memiliki fungsi yang utama untuk merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah, baik itu program internal maupun program eksternal, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Di ruangan ini ada Ibu Andari sebagai kepala sekolah di SMK Kristen Petra Surabaya. Bersama beliau, sekolah ini akan menjadi maju, sekolah ini akan menjadi berkembang, sekolah ini akan menjadi terkenal karena di bawah pimpinan beliau. Ruangan ini adalah ruangan staf. Di ruangan ini pun disediakan hand sanitizer untuk menjaga kesehatan. Aktivitas di ruangan ini berfungsi sangat vital karena ruangan ini digunakan untuk mendukung semua program-program yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan ruangan ini adalah ruangan guru, di mana para guru dapat berkreasi, dapat membuat alat-alat pembelajaran, dapat membuat media-media pembelajaran,
dapat membuat media inovasi untuk para siswa, baik itu pembelajaran online maupun video-video online. Di ruangan ini para guru merancang pembelajaran yang baik untuk pelayanan para siswa, supaya pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada para siswa tidak membosankan, sebaliknya justru menyenangkan. Ruangan ini juga bisa digunakan untuk saling sharing, saling berdiskusi satu dengan yang lain oleh para guru, sehingga diharapkan dalam pelayanan kepada para siswa, para guru dapat melayani semua kebutuhan siswa dengan sebaik-baiknya. Nah, guru berfungsi sangat sentral dalam hal pembelajaran. Setelah kita dari ruang guru ini, sesaat lagi kita akan menuju ruang berikutnya yang biasanya kita kunjungi, yaitu ruang perpustakaan. Di ruangan ini juga disediakan hand sanitizer. Untuk para guru atau siswa memasuki ruangan ini harus menggunakan hand sanitizer. Sebelum masuk ruangan, para siswa juga harus mengisi daftar hadir. Setelah daftar hadir, para siswa bisa melihat katalog buku. Di dalam katalog buku ini mencerminkan semua buku yang ada di ruangan perpustakaan. Buku apa yang diperlukan, para siswa dapat melihatnya. Setelah dari katalog buku, para guru atau siswa dapat menuju rak buku yang diperlukan. Para siswa dapat menemukan buku-buku yang diperlukan untuk belajar. Ruangan ini didesain supaya para siswa atau guru dapat dengan nyaman membaca atau mempelajari buku yang telah dipilihnya. Para siswa juga dapat berdiskusi satu dengan yang lain, sehingga diharapkan para siswa dapat mengambil makna dari buku yang dibacanya itu dengan sebaik-baiknya. Ruangan ini juga didesain supaya para siswa dan guru bisa mengambil ilmu pengetahuan sebaik-baiknya di ruangan ini. Ruangan ini juga dilengkapi dengan ruang sirkulasi. Sirkulasi yang dimaksud adalah sirkulasi buku, sehingga pada saat para siswa sudah menemukan bukunya, para siswa dapat mendaftarkan kepada petugas perpustakaan untuk didata dan dipinjam. Para siswa dapat dilayani hari Senin sampai hari Jumat di ruangan ini oleh petugas yaitu Bu Dinar. Berikut adalah ruangan BK, ruangan bimbingan konseling. Para siswa dapat memasuki ruangan ini, dan di ruangan ini juga disediakan hand sanitizer untuk menghilangkan kuman. Di ruangan ini para siswa dapat berkonsultasi kepada guru BK, baik itu konsultasi pribadi maupun konsultasi karir. Bahkan juga para siswa dapat berkonsultasi tentang pendidikan lanjutan, apakah itu di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ruangan ini terdiri dari beberapa bilik, yang tiap bilik itu bisa digunakan untuk konseling pribadi. Para siswa yang akan berkonsultasi secara privat dapat memanfaatkan ruangan ini dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Selain itu, ruangan ini juga ada beberapa ruangan, ya, konsultasi umum ada di ruangan ini. Ada 4 guru BK yang bisa para siswa berkonsultasi di ruangan ini, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para siswa itu dapat ditangani dengan baik. Berikut ini adalah ruang gudang, di mana ruang gudang ini digunakan untuk menyimpan alat-alat dan bahan-bahan, baik itu alat-alat tulis kantor maupun bahan-bahan kebersihan sekolah. Di ruangan ini disimpan sabun tangan maupun sabun yang digunakan untuk cuci piring ada di sana, juga untuk lantai, ya. Yang berikutnya kita
kita lihat bersama, ini adalah ruangan menuju ke ruang aula. Ruang aula SMK biasanya digunakan untuk pertemuan-pertemuan secara lebih besar, jumlah pesertanya lebih banyak. Para siswa dapat memanfaatkan ruangan ini biasanya untuk pertemuan-pertemuan orang tua maupun pertemuan-pertemuan secara klasikal ya, misalnya untuk seminar, untuk pemaparan tentang pendidikan seksualitas maupun narkoba. Itu sekolah memanfaatkan ruangan ini. Nah, selain digunakan untuk pertemuan, ruangan ini bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan olahraga. Jika digunakan olahraga, maka semua jendela harus ditutup dengan rapat supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Berikut adalah toilet siswa. Toilet siswa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan anak-anak di sekolah. Di sekolah memiliki 2 toilet, yaitu toilet laki-laki dan toilet perempuan. Masing-masing dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan para siswa. Selain toilet siswa, sekolah juga memiliki toilet guru dan karyawan. Toilet guru dan karyawan juga dimanfaatkan oleh para guru dan karyawan pada saat-saat tertentu. Dipisahkan antara toilet siswa dan toilet guru. Demikian beberapa ruangan yang dapat kami sampaikan. Satu hal lagi tentang lapangan upacara. Berikut adalah lapangan upacara dilihat dari udara, dilihat dari atas. Lapangan upacara bisa dimanfaatkan beberapa kegiatan. Yang pertama biasanya digunakan untuk upacara bendera. Nah, selain upacara bendera, lapangan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, baik itu untuk futsal maupun untuk lomba-lomba seperti 17 Agustus. Biasanya lapangan olahraga digunakan untuk lomba-lomba. Dan tadi kan kami sudah mendengarkan penjelasan Bapak mengenai beberapa fasilitas yang ada di sekolah ini. Nah, terus ini ada jalan persimpangan ya Pak. Kira-kira kita mau jalan kemana dulu ya enaknya ya? Nah, kita mulai dulu dari jurusan teknik pemesinan. Di sana ada gedung yang sedang kita revitalisasi. Oh, gitu. Karena ruang-ruang ini adalah ruang-ruang yang nanti akan digunakan untuk UPJ kita. UPJ kita itu ada 4 jurusan. 4 jurusan itu kita bisa memanfaatkan keempatnya itu untuk kepentingan Petra. Gedung ini dibangun kira-kira tahun 1970. Sudah kurang lebih 50 tahun gedung ini dibangun. Lalu dari prosesnya ternyata gedung itu mengalami kerusakan di bagian tertentu. Gedung-gedung yang sudah rusak itu kemudian dilakukan revitalisasi. Salah satunya adalah yang sekarang sedang kita proses ini memakan biaya yang banyak memang, tetapi kita bertujuan kelak jurusan mesin ini menjadi salah satu jurusan yang favorit di sekolah kita. Masyarakat bisa menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah kita. Selain gedungnya ini baru ya, mesin-mesin yang ada di dalamnya itu sangat canggih, sangat bagus. Dan diperbarui juga ya Pak ya? Diperbarui tidak hanya fisiknya tetapi juga programnya, softwarenya. Ada Mastercam, ada SolidWorks yang itu bisa diprogram untuk memproduksi sekian ribu barang dalam satu produk. Jadi itu sangat bagus. Jadi ini ke depan memang sekolah kita ingin menunjukkan bahwa kualitas sekolah kita itu sekolah yang sangat. Nah, selain itu kita juga masih memiliki program-program yang lain, antara lain TEI, Teknik Elektronika Industri. Sebelum masuk ruangan, seluruh siswa harus menggunakan hand sanitizer untuk tetap menjaga kesehatan mereka masing-masing.
masing-masing. Tidak lupa guru pengajarnya pun juga harus menggunakan hand sanitizer dan cuci tangan. Dalam ruangan, pada saat para siswa mengambil alat-alat praktek juga harus bebas dari kotoran dan kuman. Sebelumnya harus menggunakan hand sanitizer. Pada saat para siswa selesai praktek dan mengembalikan alat-alat ke teknisi, para siswa setelah mengembalikan alat-alat itu juga harus menggunakan hand sanitizer kembali untuk memastikan para siswa dalam keadaan sehat. Setelah praktek, para siswa keluar ruangan kembali menggunakan hand sanitizer dan pamit kepada guru pengajarnya. Para siswa seluruhnya diwajibkan menggunakan hand sanitizer. Sekarang kita akan menuju ke jurusan TKR Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di sini ada beberapa alat peraga pembelajaran dan juga ada satu alat yang sangat spektakuler yang biasa disebut dengan car lift. Car lift ini berfungsi untuk melakukan spurring balancing terhadap roda setir mesin daripada mobil. Di sini biasanya para guru juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan hand sanitizer. Para guru dan juga teknisi terus menjalankan aktivitasnya dengan baik. Para teknisi menjalankan fungsi car lift ini dengan baik, dan juga ada alat spurring balancingnya. Ini berfungsi untuk melihat keseimbangan setir di dalam kendaraan mobil. Yang berikut ini adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Sebelum masuk ruangan, para siswa juga wajib menggunakan hand sanitizer satu persatu agar menjamin kesehatan para siswa. Di dalam ruangan, para siswa juga tempat duduknya diatur sesuai dengan jarak masing-masing. Dan para guru juga memberikan penjelasan tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan hand sanitizer. Setelah kegiatan, para siswa juga kembali meninggalkan ruangan, juga tetap menggunakan protokol kesehatan hand sanitizer. Ini adalah dari TKJ. Terima kasih ya Pak sudah mengenalkan SMK Kristen Petra kepada kami dan kepada anak-anak yang telah menonton video ini. Oh ya, terima kasih kembali. Anda telah mengenal SMK ini secara lebih dalam lagi. Oke, ya demikian tentang pengenalan SMK Kristen Petra bersama dengan Pak Sutris. Sekian, terima kasih. God bless you. Terima kasih. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan dengan kondisi new normal saat ini. Dengan adanya penerapan new normal, kita diharapkan bisa memahami apa itu COVID-19. Mari kita saksikan penjelasan tentang COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Prihatin Joko Utomo. Mari kita saksikan. Selamat pagi, tetap semangat dan salam sehat untuk para siswa peserta MPLS tahun pelajaran 2020-2021 SMK Kristen Petra Surabaya yang saya kasihi, juga kepada para orang tua yang senantiasa mendampingi putra-putrinya di rumah untuk belajar dan mengikuti MPLS, juga kepada Ibu Bapak Guru SMK Kristen Petra Surabaya. Saat ini saya akan membawakan satu materi MPLS yang terkait juga dengan situasi dan kondisi yang saat ini merebak di negeri kita tercinta. Kita akan lebih tahu tentang banyak hal. Oleh karena itu, awareness
COVID-19, tema yang diberikan kepada saya agar peserta MPLS, para orang tua dan juga ibu bapak guru lebih memahami apa, bagaimana tentang COVID-19. Oke, kita masuk di materi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Joko Utomo, Ketua SAR SCR, yang juga tim gugus tugas COVID-19. Pengertian awareness COVID-19 adalah satu kesadaran terhadap sesuatu. COVID-19 sendiri kependekan dari Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus baru yang bernama SARS-CoV, yang kali pertama dilaporkan ada di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019. Ini pengenalan kita tentang COVID dan kesadaran kita tentang COVID-19. Lalu kesadaran terhadap COVID-19 yang bagaimana yang harus kita lakukan? Kesadaran ikut terlibat aktif dalam menangani dan menanggulangi secara cepat dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Pertanyaannya, siapa saja yang rentan terkena COVID-19? Adalah orang-orang dari segala lapisan usia, muda, tua, kaya, miskin, pinter, dan tidak pinter alias bodoh. Semuanya pada dasarnya dapat terinfeksi COVID-19. Lebih-lebih mereka yang berusia di atas 45 tahun seperti saya yang berambut putih ini, dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung akan lebih rentan untuk mengalami sakit parah. Seberapa parah gejala virus COVID-19? Sebagian orang hanya akan mengalami gejala ringan, yaitu rasa lelah dan batuk ringan. Namun pada kasus-kasus tertentu, infeksi ini dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernapas. Pada sebagian kecil kasus lain, infeksi yang disebabkan COVID-19 bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Apakah orang yang terkena COVID-19 dapat disembuhkan? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus ini dapat pulih, tentu dengan perawatan yang intensif. Walau secara spesifik obat COVID-19 ini belum ada atau belum ditemukan. Berapa lama waktu antara terinfeksi virus COVID-19 sampai muncul gejalanya? Virus ini masa inkubasinya adalah saat waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit. Pada umumnya masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berkisar dari 1 hingga 14 hari, umumnya sekitar 5 hari. Perkiraan ini akan diperbarui seiring dengan tersedianya lebih banyak lagi data. Bagaimana cara paling efektif mencegah penularan virus COVID-19? Karena virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 bisa berada di mana saja di udara, menempel pada benda-benda yang ada di sekitar kita, HP, uang, koin, handle, pintu, pegangan kursi, terutama yang dari logam, tombol mesin ATM, dan lain-lain. Cara yang paling efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 tersebut adalah dengan cara mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan tersebut adalah 1. Memakai masker. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol.
Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian. Supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Perhatikan cara mencuci yang baik dan benar. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Berikutnya, physical distancing atau social distancing. Perhatikan tayangannya. Apa itu social distancing? Social distancing adalah upaya menjaga jarak satu sama lain setidaknya 1 meter. Hal ini berguna untuk mengurangi peluang penularan penyakit. Tapi jangan khawatir, meskipun Anda melakukan social distancing, Anda tetap dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan yang lain. Misalnya, melalui telepon, WhatsApp, email, maupun platform komunikasi daring lainnya. Kenapa 1 meter? COVID-19 ditularkan melalui percikan batuk dan bersin. Minimal, jarak yang aman untuk menghindari percikan tersebut adalah 1 meter. Kenapa kita harus melakukan social distancing? Nah, orang yang terinfeksi dapat saja terlihat sehat, namun mampu menularkan virus lewat percikan ludah, batuk, atau bersin. Oleh karena itu, social distancing penting untuk mencegah orang yang terinfeksi melakukan kontak dengan orang sehat dan menularkan virus corona. Dengan demikian, dapat membatasi penyebaran atau penularan virus. Caranya, 1. Jauhi kerumunan. 2. Kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Ketiga, hindari bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Keempat, usahakan berjemur matahari di teras rumah. Kelima, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan lembab. Yang terakhir, tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni, dan sebagainya. Bila Anda terpaksa berinteraksi dengan orang, jaga jarak antar orang minimal 1 meter. Serta, cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir segera setelah berinteraksi. Contohnya, saat antri, di dalam lift, maupun di tempat umum. Mudah kan? Selamat mencoba! Tinggal di rumah saja, tidak keluar rumah kalau tidak terpaksa. Lalu hidup sehat dengan gizi seimbang. Perhatikan, hidup sehat dengan gizi seimbang.
tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikian anak-anakku yang aku kasihi, juga para orang tua siswa dan ibu bapak guru SMK Kristen Petra yang saya hormati. Jaga diri dan keluarga di rumah. Jangan sampai menjadi seperti sebagian orang yang ODP, orang dalam pemantauan, PDP, positif dalam perawatan, lebih-lebih menjadi OTG, orang tanpa gejala yang tahu-tahu menularkan virus COVID-19 kepada teman, kepada saudara, dan keluarga. Saya, selaku Ketua SAR Surabaya Emergency Response, yang juga anggota tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, mengajak para siswa peserta MPLS, orang tua, dan ibu bapak guru di lingkungan SMK Kristen Petra mengambil bagian dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan ketat agar kehidupan kita menjadi normal baru dengan suasana dan cuaca pemberian Tuhan yang esah ini. Sekali lagi, ayo taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar corona COVID-19 segera sirna. Demikian para siswa yang aku kasihi, Bapak Ibu orang tua siswa, dan juga Ibu Bapak Guru SMK Kristen Petra. Semoga apa yang saya sampaikan ini sungguh bermanfaat bagi kita, bagi negeri kita, dan bagi semuanya. Salam sehat, semangat, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian masa pengenalan lingkungan sekolah kita di hari yang kedua. Untuk semakin lebih mengenal jauh tentang sekolah kita akan bertemu lagi di masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Jangan lupa untuk mengerjakan soal pada link yang tertera di bawah ya. Sampai bertemu esok hari, Tuhan Yesus memberkati. See you!